Coba deh kamu bayangin lagi main sebuah game. Aturannya tuh begini, setiap kali lawan kamu ngeluarin uang, 10.000 rupiah, kamu diwajibin ngeluarin 200.000 rupiah cuma buat nangkis serangannya. Wah, tekor dong. Banget kan? Dan kamu nggak punya pilihan buat menghindar. Kamu harus bayar 20 kali lipat setiap kali mereka gerak. Nah, pertanyaannya, berapa lama kamu bisa terus main sebelum dompet kamu kosong melompong dan kamu terpaksa nyerah? Iya, dan kalau kita proyeksiin permainan itu ke tingkat negara, nah itu sebenarnya definisi dari krisis struktural yang lagi terjadi sekarang. Tepat. Jadi buat kamu yang lagi dengerin, selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Misi kita kali ini adalah membedah sebuah analisis militer dan geopolitik dari Kolonel Douglas MacGregor lewat kanal Global Insights Network. Topik yang lumayan berat ya ini. Memang, tapi ini sangat nyata dan dampaknya tuh lagi terjadi detik ini juga. Kita bakal ngebahas konflik Timur Tengah antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau negesin satu hal yang penting banget buat kamu. Ya, soal netralitas kita kan? Bener banget. Dalam diskusi ini, kita sama sekali nggak ngambil posisi apapun. Nggak ada tuh yang namanya ngebela sayap kiri atau kanan, pro atau kontra sama negara manapun. Eksplorasi ini murni buat ngebongkar klaim, angka, dan analisis strategis dari materi sumber kita. Kita cuma ngelihat data di atas meja. Dan itu batasan yang krusial banget. Soalnya isu kayak gini tuh sering banget ketutup sama retorika emosional. Padahal kalau kita pinggirin dulu politiknya, apa yang dijabarin di analisis ini murni soal asimetri struktural. Asimetri struktural gimana tuh maksudnya? Jadi ini soal matematika ekonomi dari sebuah perang yang secara real time lagi ngerombak kekuatan global. Kayak aliansi yang udah puluhan tahun bisa goyah dan rantai pasok dunia juga ikut geser. Oke, mari kita mulai dari analogi kebangkrutan di awal tadi deh. Kolonel MacGregor nyebut situasi ini sebagai matematika rudal. Sumber kita nyebut ada rasio 2:1 di lapangan. Iya, 2 lawan 1. Nah, aku ngerti sih kalau rudal pertahanan itu harganya selangit. Tapi tunggu dulu, bukannya Amerika dan Israel tuh punya industri militer paling canggih di dunia ya? Kenapa mereka nggak tinggal, produksi lebih banyak rudal pencegah aja gitu buat ngimbangin Iran? Secara logika awam emang mikirnya gitu ya. Tapi coba kita lihat cara bikinnya. Rudal pencegah atau interseptor itu bukan barang yang bisa dicetak massal kayak peluru senapan. Oh, beda ya? Beda jauh. Mereka tuh butuh sensor presisi tingkat tinggi, giroskop mikro, material eksotis yang tahan panas ekstrim, dan sirkuit yang super rumit. Rantai pasokan buat komponen ini tuh nyebar di banyak negara. Buat ngerakit satu unit aja butuh waktu berbulan-bulan. Wah, lama juga ya. Terus lawannya gimana? Di sisi lain, rudal balistik sama drone buatan Iran itu kan sebagian besar pakai teknologi konvensional. Komponennya gampang dicari di pasar terbuka, dan mereka produksi massal di pabrik lokal. Jadi, laju pabrik bikin senjata bodoh yang murah bakal selalu ngalahin laju lab yang ngerakit senjata pintar yang mahal. Berarti untuk setiap satu rudal murah yang dikirim, sistem pertahanan harus nembak 2 rudal mahal buat mastiin targetnya bener-bener hancur. Betul banget. Dan ini nyambung ke fakta sejarah yang dicatat sama sumber kita. Ingat nggak bulan Juni tahun lalu ada perang 12 hari? Iya, ingat. Banyak yang mikir itu selesai gara-gara diplomasi kan? Atau negosiasi gitu. Nah, itu dia. Analisis ini justru nunjukin kalau perang itu berhenti karena inventaris rudal pertahanannya Israel udah nyentuh titik kritis. Lemari senjatanya ibaratnya udah mau kosong. Hah, beneran? Jadi mereka minta Amerika buat nyetop perangnya? Iya, mereka harus minta AS intervensi buat nekan tombol stop sebelum sistem pertahanan mereka benar-benar jebol. Oh, wow. Berarti mereka tuh kehabisan amunisi ya, bukan kehabisan tekad buat bertempur. Dan kalau kita lihat kondisi sekarang, skalanya kan jauh lebih masif nih. Sumber kita nyebut ada hampir 60 paket serangan bergelombang dari Iran. Bener. Dan perhatiin juga ada sensor ketat di dalam negeri sana soal sisa rudal defensif mereka. Sensor itu buat nyegah kepanikan publik atau pasar saham anjlok kali ya? Itu salah satunya. Tapi yang lebih penting, itu buat nutupin titik lemah dari musuh. Kalau lawan tahu persis kapan nafas kamu habis, mereka kan tinggal nekan sedikit lebih lama aja. Ini fitur dasar perang atrisi. Pengikisan ya? Jadi sehebat apapun teknologi kamu,
Kalau hukum ekonomi dasarnya nggak masuk akal, ya kamu bakal bangkrut duluan. 100% benar. Menarik balik. Apalagi ternyata musuh nggak cuma ngandelin jumlah rudal doang, mereka tuh secara spesifik ngincar mekanisme pertahanannya, biar rudal mahalnya itu cepat habis. Analisis ini bilang kalau taktik Iran di lapangan bukan reaksi spontan loh. Iya, itu hasil wargaming selama lebih dari 20 tahun. 2 dekade, wow. Gimana tuh tahapannya? Eksekusinya sangat metodis. Fase pertama, mereka fokus ngancurin sistem radar dan infrastruktur pengawasan. Ini yang jadi matanya sistem pertahanan. Kenapa harus radarnya dulu yang diserang? Karena sistem anti udara itu butuh waktu deteksi. Kalau radar utama hancur atau dibutain, mereka harus pakai data dari platform cadangan yang prosesnya lebih lambat. Penurunan waktu reaksi ini, biarpun cuma hitungan detik, itu nurunin probabilitas sukses secara drastis. Oh, paham. Jadi karena telat deteksi, lebih banyak rudal yang lolos, dan buat kompensasi, mereka terpaksa nembak lebih banyak interceptor buat satu target ya. Makin cepat habis dong. Nah, itu dia intinya, terkuras habis. Oke, ini mengingatkan aku sama analogi orang tinju nih. Ibarat petinju, dia nggak langsung ngincer rahang kamu. Tapi dia colok dulu mata kamu, nah ini radarnya kan, biar kamu nggak bisa lihat pukulan. Terus abis itu dia pukulin rusuk dan paru-paru kamu biar kehabisan nafas. Analogi yang pas banget, dan paru-paru di fase kedua ini adalah pesawat pengisian bahan bakar di udara. Aerial refueling tankers ya. Iya, tanpa pesawat tanker ini, jet tempur canggih itu nggak bisa terbang jauh atau patroli lama-lama buat nyegat ancaman. Jet siluman yang harganya ratusan juta dolar jadi nggak guna kalau tiap beberapa jam harus balik ke pangkalan buat isi bensin. Bener juga. Tapi, tunggu dulu deh. Aku ada pertanyaan yang agak ganjal nih. Kalau wargaming ini udah disimulasikan 20 tahun, masa iya sih intelijen sama petinggi militer Amerika nggak tahu? Mereka kemungkinan besar tahu. Terus kenapa di awal konflik, mereka prediksi ini cuma bakal jadi operasi 4 hari doang? Apa intelijensinya yang gagal? Bukan intelijensnya, tapi ada disonansi kognitif di level pembuat kebijakan. Data soal rudal musuh ini pasti udah masuk laporan harian presiden, tapi ada jurang besar antara apa yang intelijens tahu dan apa yang pembuat kebijakan mau akui. Gengsi ya maksudnya. Kurang lebih. Ngakuin kalau ada asimetri struktural yang bisa ngalahin sistem triliunan dolar mereka, itu nggak nyaman banget. Berarti kan mereka harus ngerombak total doktrin militer AS, jauh lebih gampang buat terus percaya sama asumsi lama bahwa teknologi superior pasti menang cepat. Wah, arogansi masa lalu ya. Bahaya banget. Dan ternyata kelumpuhan taktis di udara ini langsung merembet ke laut. Dan buat kamu yang lagi dengerin nih, bagian ini yang bikin konflik jauh di sana langsung ngefek ke dompet kamu. Kita bahas Selat Hormuz. Selat Hormuz ini urat nadi ekonomi global. Datanya nyebutin sekitar 20-25% pasokan minyak harian dunia lewat selat yang lebarnya cuma 21 mil ini. Dan gak cuma minyak kan? Ada sepertiga pasokan pupuk dunia dan 10-12% aluminium global. Oh, dan ini nih, bahan kimia prekursor buat semikonduktor. Betul, itu vital banget. Coba deh kita hubungin ini langsung ke kehidupan kamu yang lagi dengerin. Bahan kimia dari teluk ini dipakai buat nyuci wafer silikon. Jadi kalau kapal-kapal ini ketahan di selat, dampaknya bukan sekedar bensin naik. Pabrik chip bisa mandek. Tepat. Laptop atau HP baru yang mau kamu beli gagal diproduksi. Terus soal pupuk tadi. Kalau pupuk ketahan, petani nggak bisa panen optimal. Tiba-tiba harga makanan di mejamu melonjak drastis. Efek dominonya parah kan? Dan ini diperparah lagi sama Laut Merah yang nanganin 12% perdagangan dunia. Di sana, sekutu Iran, kelompok Houthi, secara efektif udah ngeblokir kapal-kapal komersial. Yang paling bikin kaget dari sumber kita, Angkatan Laut AS kan yang terkuat dalam sejarah nih. Tapi Presiden AS secara terbuka ngomong, mereka nggak sanggup buka selat itu sendirian. Terus waktu minta sekutu, bikin koalisi. Sekutunya nolak. Iya, ditolak mentah-mentah. Kenapa bisa gitu? Penolakan ini sinyal strategis yang luar biasa besar. Gini, selama puluhan tahun, Amerika kan biasa pakai dolar dan sistem SWIFT buat neken negara lain. Kalau mau ngehukum, tinggal pencet tombol, negara itu keblokir dari ekonomi global. Ah, senjata ekonomi. Nah, yang dilakuin Iran sekarang itu gunain geografi sebagai versi fisik dari sistem SWIFT tadi.
Mereka taruh rudal anti kapal dan drone murah di tebing-tebing pesisir, bikin tembok api fisik yang nutup akses ekonomi. Paham. Jadi, waktu sekutu Eropa nolak gabung koalisi, itu bukan cuma soal nggak mau perang, tapi pengakuan diam-diam kalau kekuatan Amerika udah nggak absolut lagi ya. Tepat, batas nyata dari kekuatan militer Amerika udah kelihatan. Nah, kalau Amerika lagi sibuk bakar duit di Timur Tengah, kekuatan global lain pasti ngambil untung dong, tanpa harus nembakin peluru sebutir pun. Kita masuk ke pergeseran geopolitik nih. Pertama, Rusia. Analisisnya bilang mereka pemenang jangka pendek. Mekanismenya sangat terukur. Pertama, karena pasokan minyak global terganggu, dunia nggak sanggup nanggung lonjakan harga lagi. Efeknya, sanksi energi ke Rusia diam-diam mulai dilonggarkan. Wah, jalan pintas bebas sanksi ya. Iya. Kedua, persenjataan. Sistem anti udara yang tadinya mau dikirim buat bantu Ukraina malah kesedot habis di Timur Tengah. Belum lagi AS harus narik pasukannya dari Asia Timur. Buat Rusia, ini skenario impian. Terus gimana dengan China? Mereka kan nggak suka perang karena ganggu perdagangan. China ini milih sabar. Mereka mainin peran sebagai orang dewasa di ruangan. Oh, narasi diplomatik ya. Nggak ikut campur urusan militer. Benar, negara-negara telut yang dulunya bergantung banget sama jaminan keamanan AS, sekarang kan mulai ragu nih. Di tengah keraguan itu, China datang nawarin kemitraan ekonomi, investasi jangka panjang, bangun pelabuhan. Jadi AS sibuk nyegat drone, China malah sibuk nyodorin proposal bisnis. Pinter juga. Terus Eropa gimana? Kok analisisnya bilang terjadi perceraian antara AS dan Eropa? Kanselir dan Menteri Pertahanan Jerman udah terang-terangan bilang kalau ini bukan perangnya Eropa. NATO itu aliansi defensif. Berarti mereka nekan tombol unfriendly sama kebijakan AS. Bisa dibilang gitu. Eropa udah capek bayar harga ekonominya. Waktu AS bikin kebijakan luar negeri yang putus akses energi murah Eropa, yang nanggung inflasi dan pabrik tutup kan Jerman dan negara Eropa lainnya. AS sendiri aman pakai cadangan gas domestik. Masuk akal sih kalau mereka jengkel. Keputusan dibikin di Washington, tagihannya dikirim ke Berlin. Jadi wajar kok kalau mereka mulai kalibrasi ulang aliansi ini. Tapi ada satu dampak jangka panjang yang lebih ngeri nih di analisis ini. Paradoks nuklir. Ini yang paling ironis sebenarnya. Gini, di sumber kita disebutin Iran saat ini belum punya bom nuklir, cuma uranium yang diperkaya 60%. Tapi kenapa mereka nggak bikin aja sekalian? Kalau dari sisi teknis ya, usaha paling berat tuh justru buat nyampe 60% itu. Lompat dari 60 ke 90% alias tingkat senjata, itu secara matematis jauh lebih gampang. Terus kenapa ditahan-tahan? Nah, mereka kan ngelihat sejarah. Mereka lihat nasib Irak dan Libya. Pemimpin mereka nurut nyerahin program nuklir biar diterima dunia lagi, ujung-ujungnya apa? Diinvasi dan negaranya hancur. Betul. Terus, bandingin sama Korea Utara dan Pakistan. Begitu mereka punya nuklir, rezim mereka aman kan? Nggak ada yang berani invasi. Berarti konflik sekarang ini malah jadi insentif paling besar dong buat mereka bikin nuklir. Apalagi kalau cadangan uranium 60% mereka terbukti selamat dari serangan militer. Itu paradoksnya. Perang yang awalnya dirancang buat mencegah mereka dapat nuklir, justru ngasih alasan paling logis buat mereka secepatnya ngerakit bom itu begitu perangnya reda. Gila ya, ini kayak nyoba mademin api tapi malah disiram bensin. Sangat pas analoginya. Karena sekarang mereka mikir, perlindungan konvensional bisa habis kalau diadunya lewat perang atrisi. Jadi mereka butuh asuransi mutlak yang nggak bergantung sama rasio rudal. Wah, ini bikin merinding. Kolonel McGregor juga bandingin situasi ini sama komando Jerman di musim dingin tahun 41. Gimana tuh koneksinya? Tahun itu, Jerman invasi Uni Soviet dengan ekspektasi bakal menang kilat. Mereka meremehkan ketahanan Rusia. Nggak ada rencana cadangan gitu? Nggak ada sama sekali. Begitu kena musim dingin dan perang atrisi yang panjang, Jerman kejebak dan nggak bisa menang. Nah, McGregor argumen kalau Washington sekarang posisinya persis kayak Jerman saat itu. Masuk ke konflik bermodalkan ilusi teknologi bakal bikin lawan nyerah cepat. Tapi musuhnya adaptasi dan nggak nyerah. Terus sekarang Washington kejebak di jalan buntu. Pertanyaannya, gimana cara mereka keluar dari sini? Ada pintu rahasianya nggak? Sumber kita bahas 3 opsi jalan keluar, dan semuanya buruk. Oke, mari kita bedah satu-satu. Opsi pertama. Deklarasi kemenangan terus langsung mundur, narik pasukan. Kenapa nggak gitu aja? Mustahil secara politik. Kapasitas musuh kan masih utuh, 70% rudal mereka aman, dan Selat Hormuz masih ketutup.
Publik domestik AS nggak bakal nelan fiksi kemenangan itu selama harga bensin mereka masih selangit. Wah iya, buktinya langsung kerasa di kantong ya. Opsi kedua, eskalasi. Serang lebih keras, hancurin infrastruktur lawan, sampai mereka ngibarin bendera putih. Sejarah udah ngebuktiin kalau negara yang eksistensinya terancam tuh nggak bakal nyerah kalau dibom makin parah. Mereka justru bakal balas dendam dan ngincer infrastruktur vital negara teluk sekutu AS. Eskalasi cuma bakal ngubah krisis lokal jadi depresi ekonomi global. Gawat. Berarti sisa opsi ketiga dong. Negosiasi. Duduk bareng, kasih kelonggaran sanksi yang tulus. Ini jalan keluar yang paling rasional kan? Paling rasional secara geopolitik, tapi bunuh diri secara politik buat politisi AS. Kalau mereka negosiasi, mereka harus ngaku ke rakyatnya kalau janji menang cepat dan investasi triliunan dolar itu gagal total. Jadi negara seringkali terus maju perang bukan karena mereka bisa menang, tapi karena pemimpinnya nggak siap bayar harga politik dari sebuah kekalahan. Tragis memang, tapi itulah realitasnya. Luar biasa. Buat kamu yang udah ngikutin obrolan padat ini, mari kita rangkum perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari hitungan matematika sederhana, rasio rudal 2:1. Terus merembet jadi strategi mutus logistik di udara, lumpuhnya ekonomi global di Selat Hormuz. Terus gesernya aliansi dari Eropa yang mulai menjauh, sampai China yang ngambil untung. Dan akhirnya, semua ini malah berpotensi ngelahirin negara nuklir baru. Benang merahnya saling nyambung secara struktural. Semuanya bermula dari asumsi salah soal matematika ekonomi dari peperangan modern. Nah, sebelum kita pisah, aku sama pakar di sini mau ninggalin satu pemikiran yang lumayan provokatif buat kamu renungkan. Sepanjang sejarah modern, kita kan selalu diajarin kalau teknologi tinggi dan mahal itu pasti menang. Tapi ngelihat apa yang terjadi dengan matematika rudal hari ini, muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah era keemasan senjata pintar dan mahal udah benar-benar berakhir? Nah, itu. Mungkinkah pemenang perang di masa depan tuh bukan lagi negara dengan microchip paling canggih, melainkan negara yang mampu produksi senjata bodoh yang paling murah dalam jumlah yang paling masif? Ini pertanyaan yang benar-benar bisa ngubah fondasi tata dunia kita ke depan. Dan pastinya bakal ngaruh ke kehidupan kita juga, termasuk harga-harga barang. Terima kasih ya udah nemenin kita membedah informasi yang lumayan kompleks ini. Ingat, dunia itu jauh lebih rumit dari sekedar apa yang kamu baca di headline berita. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam berikutnya.